Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kita hari ini. Jadi pada hari ini kita bakal bahas nih topik yang penting banget di dunia bisnis dan pemasaran, yaitu tentang melaksanakan riset pemasaran dan meramalkan permintaan. Nah, mungkin masih banyak nih dari teman-teman semua yang bertanya kenapa perusahaan itu harus melakukan yang namanya riset pemasaran, atau gimana caranya perusahaan untuk tahu kebutuhan konsumen semua itu bakal kita bahas santai dan mudah dipahami di podcast kita pada hari ini. Nah, saya juga tidak sendiri, saya ditemani dengan narasumber tentunya. Sebelum masuk lebih lanjut, sebenarnya apa sih riset pemasaran itu? Riset pemasaran itu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan yang berkaitan dengan pasar, konsumen, dan lingkungan pemasaran. Tujuannya supaya perusahaan bisa memahami kondisi pasar secara lebih dalam dan memperoleh informasi yang akurat untuk mengambil keputusan. Berarti perusahaan itu nggak bisa asal jual produk gitu ya? Betul, karena lewat riset pemasaran, perusahaan bisa mengetahui kebutuhan konsumen, melihat peluang pasar, dan mengurangi resiko kerugian. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu meramalkan permintaan. Jadi, Nadia tahu nggak apa maksudnya dari meramalkan permintaan tersebut? Meramalkan permintaan adalah proses menerapkan hasil analisis permintaan konsumen ke dalam kegiatan bisnis secara nyata. Perusahaan harus mampu menyesuaikan strategi pemasaran agar produk atau jasa sesuai dengan kondisi pasar. Oke, kalau boleh tahu tujuannya itu untuk apa aja sih? Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, menyesuaikan strategi pemasaran dengan kondisi pasar, meningkatkan penjualan dan keuntungan, mengurangi resiko kerugian, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Oke, kalau hasil riset pemasaran diterapkan dalam bisnis, itu contohnya ada apa aja? Contohnya seperti menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar, terus menentukan harga sesuai daya beli konsumen. Terus yang ketiga mengatur jumlah produksi, dan yang keempat menentukan strategi promosi yang tepat, yang kelima menentukan target pasar yang spesifik, dan yang keenam melakukan evaluasi dan pengembangan produk secara berkala. Nah, jadi menurut kamu apa aja sih manfaat utama bagi apa aja sih manfaat utama riset pemasaran bagi perusahaan ini? Oke, pertanyaan bagus sekali. Jadi manfaatnya itu sangat besar bagi perusahaan. Dengan adanya riset pemasaran, perusahaan bisa memahami kebutuhan dan pilihan konsumen dengan lebih tepat. Selain itu, perusahaan juga bisa mengetahui kondisi pasar, memahami perilaku konsumen, dan melihat peluang bisnis yang bisa dikembangkan. Berarti riset pemasaran ini bukan cuma sekedar untuk ngumpulin data dong? Iya, betul banget. Jadi data yang diperoleh nantinya akan membantu perusahaan menentukan strategi pemasaran yang lebih efektif dan sesuai dengan target pasar. Contohnya seperti menentukan produk yang akan dijual, menetapkan harga, memilih strategi promosi, bahkan menentukan jumlah produksi. Dan kalau perusahaan tidak melakukan riset pemasaran, kemungkinan besar perusahaan akan kesulitan memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan konsumen. Ya, akhirnya produk yang dijual bisa kurang diminati di pasar. Wah, berarti riset pemasaran ini memang penting banget untuk keberlangsungan bisnis perusahaan ya? Nah, jadi karena melalui riset pemasaran, perusahaan bisa mengurangi risiko kerugian dan meningkatkan keberhasilan bisnis. Oke, baik teman-teman, jadi kesimpulannya riset pemasaran itu membantu perusahaan memahami kebutuhan konsumen dan kondisi pasar supaya bisa menentukan strategi bisnis yang tepat. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua karena sudah mendengarkan podcast kami hari ini. Semoga pembahasannya bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Dan untuk narasumber, terima kasih sebelumnya.